Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah musalla salam yang salah kami cintai, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, di malam yang cerah ini, kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kaji fakih dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat salam semoga tetap melimpah kepangkuan uswah kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para sahabat kiamat. Para jamaah sekalian, pada Rabu minggu yang lalu kita sudah membahas tentang arkanus shalah, ya, rukun-rukun sholat. Saat ini kita akan membahas syarat sah sholat. Sholat itu bisa sah, sah misalnya, manakala memenuhi minimal 5 syarat. Minimal 5 syarat. Yang pertama, orang melakukan sholat harus suci dari hadas. Hadas itu ada 2, ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudu, liraf'il hadasil asghar. Kalau tidak ada air, tayammum, ya. Itu cara menghilangkan hadas kecil, ya. Sudah kita bahas tentang syarat sah wudu, rukun wudu, dan batalnya wudu, ya. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini bisa dihilangkan dengan mandi besar. Mandi besar. Orang mandi besar itu diwajibkan oleh Allah manakala kita satu berhubungan suami istri, sekalipun tidak sampai kelima. Kalau sudah raqsud dzakar, kepala dzakar itu masuk, sekalipun belum khuruj, belum keluar air mani, itu kita wajib mandi. Oh, sing turun keluar, iya, tapi kan sudah dukhul. Kalau dia dukhul raqsud dzakar,
Sudakar itu ujung sampai yang kepalanya itu, ya, itu sudah wajib mandi besar. Yang kedua, sebab keluar air mani, ya. Sekalipun tidak berhubungan, apa itu bermimpi atau kadang terangsang saja keluar air mani, ya. Tapi kalau air mani itu keluarnya terasa nikmat. Kalau tidak, itu bukan air mani, tidak wajib mandi. Keluar mandi misalnya, ya, lendir itu tidak wajib mandi, cuma itu najis, harus dibersihkan. Jadi selain berhubungan suami istri keluar air mani itu wajib mandi, ya. Mati wajib mandi, karena tidak bisa mandi sendiri, dimandikan, wajib, ya. Ya tidak lama kita akan dimandikan orang, entah kapan, pasti. Terus haid wajib mandi, itu namanya hadas besar. Nifas hadas besar. Wilada itu melahirkan, hadas besar. Masuk Islam mandi, ya. Itu yang menyebabkan mandi besar. Nah, kalau tidak berarti kita berhadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang sholat itu harus suci dari najis. Apanya saja harus suci, tempatnya, pakaiannya, badannya. Minimal 3 harus suci. Badannya harus suci, tempatnya harus suci, pakaiannya suci. Sudah, itu sah. Pokok yang penting suci dari hadas dan najis. Masih ada 3. Najis itu ada 3 macam, ya. Satu najis ringan, namanya mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini contohnya kencingnya bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan langsung mutawassithah, langsung najis sedang. Kalau kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya, itu mukhaffafah. Di sini kena najis mukhaffafah. Caranya hanya meratakan air, jelas, diratakan toh, itu sudah suci. Kan basah masih, tapi sudah suci, diratakan air. Itu najis mukhaffafah. Kalau kencingnya bayi perempuan itu langsung najis mutawassithah, najis sedang, tawassut. Sama dengan kencing kita ini, itu mutawassithah, ya. Cara menghilangkannya harus hilang warnanya kalau berwarna, ya. Kalau sudah hilang warnanya, hilang baunya. Kalau bau mudah, ya. Kan pipis itu hanya pesing aja, ya. Pesing, hilangnya pesing. Tapi yang paling sulit itu menghilangkan rasanya. Kita kan tidak tahu rasanya, ya. Rasanya tembelek misalnya, warnanya habis, baunya habis. Rasanya ya apa tembelek itu? Kita kan belum pernah makan tembelek kan.
Itu kan ngarang ya. Oh nggak pernah nyoba ya. Jadi jadi harus hilang rasanya juga, warnanya ya, baunya. Mutawassito. Ada najis mughalladhah, berat. Najisnya babi atau celeng, itu najisnya anjing ya. Najisnya anjing. Itu najis berat, harus dicuci 7 kali ya. Dicuci 7 kali, salah satunya saja pakai debu. Boleh yang di depan, boleh di belakang, terserah. Yang enak di depan gitu ya, kasih debu. Lo sekarang gak usah pakai debu, ada deterjen misalnya ya. Gak bisa diganti deterjen. Sudah diteliti oleh ilmuwan itu. Berkali-kali dikasih deterjen, najisnya babi itu tetap membekas itu virusnya. Tapi setelah dikasih debu, hilang, bersih. Sudah luar biasa ya syariat ini, fikih ini. Ini salah satunya pakai debu. Mughalladhah, dijilat anjing ya. Apa boleh orang Islam melihara anjing? Ya boleh, kenapa? Asalkan tahu caranya. Kalau sedikit-sedikit kena, aduh, kan juga rekoso ya. Kecuali di kerangkeng ya. Itu mughalladhah. Jadi pertama suci dari hadas, kedua suci dari najis, yang ketiga ini masuk syarat sahnya sholat, menutup aurat. Menutup aurat. Kalau laki-laki sekalipun hanya pakai sarung saja cukup, karena antara pusar dan lutut, ma baina surrah war rubbah, antara pusar dan lutut cukup sudah. Itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Ini tidak masuk aurat muka. Makanya umpama tidak pakai cadar tidak apa-apa. Tapi yang hati-hati pakai cadar bagus ya. Cadar itu syariat takwa. Orang takut pada Allah. Kalau tidak pakai cadar itu syariat fatwa. Fatwa itu artinya mukamu itu tidak termasuk Allah. Nah, gitu ya. Kalau yang hati-hati pakai cadar. Cuma sekarang kan kalau pakai cadar dicurigai macam-macam ya. Padahal itu bagus itu pakai cadar. Ini teroris. Enggak, sebetulnya itu cadar itu bagus kalau mampu. Jangan dicurigai kalau cadaran teroris. Sama dengan jenggot, ini sunnah ya. Jenggot sunnah ya. Memang aslinya seperti itu. Kalau di Arab itu berfatwa begini tidak pakai jenggot, lari semua. Sudah pakai jenggot tuh. Kalau di Indonesia kalau pakai jenggot malah lari ya. Kenapa? Teroris. Itu ya sunnah ya, sunnah. Jenggot ini.
Maka ada kisah orang tuh heran pada orang berjenggot, sama dengan herannya orang ketemu kucing ada ekornya. Kan sekarang jarang kucing ada ekornya tuh, karena dipotong orang-orang. Ada kucing ekornya panjang. Lah memang aslinya seperti itu sebetulnya. Kucing berekor sudah lama. Cuma karena di Indonesia banyak dipotong, tidak pernah ketemu kucing berekor, heran. Ya enggak, sama dengan Islam itu memang sunnah pakai jenggot ya. Kalau tidak tumbuh ya jadi dipaksa, dikasih tidak usah sudah. Kalau tumbuh tidak apa-apa. Ya. Jadi kembali ke aurat. Auratnya perempuan baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu aurat. Harus ditutup. Aurat itu apa? Aurat ialah anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hukumnya haram. Kecuali suami istri. Lah ini kalau suami istri halal, boleh. Tapi Sayyidina Ali sekalipun aurat istrinya tidak pernah melihat. Jangankan aurat istrinya, aurat dirinya itu Sayyidina Ali tidak pernah melihat aurat dirinya. Kemaluan dirinya tidak tahu seperti apa Sayyidina Ali. Makanya disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu memang betul-betul dimuliakan oleh Allah karena tidak pernah melihat kemaluan dirinya saja tidak pernah dilihat. Padahal boleh melihat kemaluan istri, itu boleh, itu sebetulnya boleh. Cuma tidak dilakukan. Subhanallah. Jadi aurat itu anggota badan yang haram dilihat oleh orang lain. Terus yang keempat, ini termasuk syarat sahnya sholat, harus masuk waktu sholat. Mau sholat duhur jam 10, biar nanti saya sholat dulu saja, tidak boleh. Harus masuk dulu waktu duhur. Cek tuwuk mau ngomongan aku sholat di sini, tidak boleh. Harus masuk waktu dulu ya. Bidukhulil waktu, masuk waktu. Waktu duhur itu apa? Waktu duhur itu tandanya, bukan jam. Tandanya manakala bayang-bayang sudah melebihi dari bendanya sedikit. Maka begini misalnya ini ya. Ini kena sinar matahari kan. Ini kalau pas di atas, ini hilang ini, tidak ada bayangan ya, lurus. Setelah matahari ke barat sedikit, namanya sudah zawal ya. Ke barat sedikit, maka di sini ada bayangan ke timur sini, karena matahari kan ke barat sudah ya. Sedikit ada bayangan, ini sudah masuk waktu duhur. Kalau masih tidak ada bayangan, belum. Jadi kalau sudah matahari ke barat, terus bayangan ada di timurnya, ini sudah masuk waktu duhur. Panjang waktu duhur terus, bayangan terus, sampai bayangan ini persis dengan benda ini. Umpama
Ini terus diukur begini, persis panjangnya, sudah habis waktu duhur. Tapi belum asar. Habis waktu duhur. Waktu haram, ya. Baru setelah bayangan ini lebih panjang dari benda ini, ya, dari benda ini, itu ukur, sudah lebih panjang bayangannya. Itulah masuk waktu asar. Jadi matahari pedomannya bukan jam. Namun jam itu sudah disesuaikan, ya. Waktu asar. Sampai kapan? Sampai huruf itu terbenam. Nah, matahari kan masuk ke barat itu ya, masuk, tenggelam, hilang. Ini habis waktu asar, belum masuk waktu maghrib. Kalau sudah ada mega merah, ya, setelah masuknya, itu waktu maghrib mulai. Sampai kapan? Sampai keluar mega kuning. Mega itu juga sisa-sisanya matahari terbenam itu, ya. Itu baru masuk waktu isya. Ini panjang isya, paling panjang itu isya, ya. Kalau sekarang jam 7 mungkin, ya. Jam 7. 7 lebih, ya. Jam 7 19.02. Jam 7 2 menit kira-kira itu sudah kuning hilang. Itu masuk waktu isya. Sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu subuh. Kalau fajar, ada fajar itu 2. Ada fajar shadiq, benar. Ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu kan biasanya kalau di Arab, fajar kadhib itu adzan, bukan adzan subuh itu. Adzan persiapan subuh. Fajar kadhib. Kalau sudah fajar shadiq, jadi meganya merah, itu sudah masuk waktu subuh. Sampai kapan? Waktu subuh itu sampai tulu. Tulu itu matahari terbit. Kelihatan kan terbit. Itu habis waktu subuh. Tapi belum bisa sholat sunnah. Tidak boleh. Baru ketika sudah matahari itu sinarnya ceras gitu ya, kira-kira 1,5 jam dari subuh. Kalau saya pakai jam aja, 1,5 jam dari subuh, namanya waktu isyraq. Isyraq itu sunnatal isyraq, ya. Syuruk itu boleh sholat sunnatal isyraq, tapi belum masuk waktu duha. Setelah isyraq kira-kira 10 menit masuk duha. Duha itu matahari sepenggalah. Sepenggalah itu tombak. Kan ada tombak itu ya, ada tombak. Udah pakai tombak sini. Ya, udah pakai tombak. Nah, itu sudah masuk waktu duha. Sampai kira-kira jam 11 lah sekarang ya. Jam 11 waktu duha. Panjangnya waktu duha. Baru masuk seperti tadi itu. Jadi kalau dulu setiap masjid itu ada namanya bincrit ya. Bincrit ya. Ada besi ya, besi sekian ya. Terus dikasih ini apa? Untuk menandakan oh ini sudah lebih sinarnya, ini sudah sama sinar yang beda itu ada dulu. Sekarang kemana ada sudah pakai jam semua.
Ya, enak saya kira. Oh, sudah jam sekian. Jadi masuk waktu sholat harus tahu itu. Subuh jam 3 mari subuh aku enak turu maneh. Udah boleh. Belum waktunya. Atau jam 7 udah boleh kesiangan. Ya harus masuk waktu sholat. Ini termasuk syarat sahnya sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Ya pokoknya kiblat itu barat lah ya. Kok bingung? Endi ki barate? Ya kemana yakinnya? Sampean semua itu yakinnya barat, apa timur sana barat? Oh itu barat ya. Ada ke timur ada apa-apa? Kalau yakin sana sah, ya, sah. Bahkan Rasulullah itu pernah sholat di atas unta. Itu tergantung untanya menghadap kemana. Beliau tuh langsung, karena ya mungkin ya tidak tahu arahnya mana. Niat menghadap kiblat. Jadi sekalipun untanya, makanya sekarang kalau kita sholat di kendaraan, yang penting pertamanya, misalnya ya ke barat kendaraan, ya sudah sholat. Kalau kendaraannya ke selatan belok kiri atau ya belok kiri ke selatan. Kita tidak boleh muter dewi, tidak usah sudah ikuti arahnya kendaraan. Jadi penting tuh kiblat ya, menghadap kiblat. Kiblat ya Ka'bah sebetulnya. Makanya Ka'bah kita sholat tidak menyembah Ka'bah, menyembah Allah. Arahnya cuma ke Ka'bah. Untuk menyamakan arah. Kalau di dalam Ka'bah terserah itu sholat kemana saja itu menghadapnya. Di dalam Ka'bah. Kalau di luar harus menghadap Ka'bah, di baratnya ke timur, di selatannya ke utara dan sebagainya. Itu syarat sah. Cukup ya? Dan ada guna dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.